Film horor Indonesia sekarang makin keren, ceritanya juga makin beragam. Ada yang ngangkat soal mitos lokal, trauma masa lalu, sampai kejadian-kejadian supranatural yang bikin merinding. Di Netflix sendiri, ada banyak banget pilihan film horor lokal yang siap bikin kamu deg-degan. Nah, kalau kamu penasaran, yuk cek daftar film horor Indonesia paling seru yang bisa kamu tonton di Netflix. Siksa Kubur. Cerita bermula dari seorang wanita muda yang kehilangan orang tuanya dalam kondisi tragis. Ia kemudian menjalani kehidupan yang penuh rasa bersalah dan dihantui oleh bayangan masa lalu. Untuk mencari ketenangan batin, ia mendalami berbagai kepercayaan tentang siksa setelah kematian. Perjalanan batin yang ia tempuh mempertemukannya dengan beragam orang yang menyimpan kisah-kisah tentang pengalaman spiritual mengerikan. Ia mulai mendalami ritual, membaca kitab-kitab kuno, dan mengalami hal-hal supranatural yang sulit dijelaskan. Setiap langkah yang diambil justru memperjelas bahwa ada sesuatu yang menuntut balas dari sisi lain kehidupan. Penekanan cerita terletak pada ketakutan yang tidak datang dari wujud hantu, tetapi dari konsep siksa yang hidup dalam pikiran tokohnya. Penggambaran suasana yang gelap, suara mengerang dari kejauhan, serta adegan hening yang tiba-tiba diselingi teror menjadikan ketegangan terus naik. Efek visual yang tidak berlebihan justru memperkuat kesan mengerikan dalam nuansa cerita ini. Kalian harus berhenti mengganggu kebahagiaan saya dan Kang Makmur. Kang Mak dari Pima. Seorang tentara pulang dari medan perang dengan harapan bisa kembali hidup damai bersama istrinya. Teman-teman lamanya menyambut kembalinya ia dengan hangat, namun suasana bahagia itu tidak berlangsung lama. Perlahan muncul tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tangga mereka. Ketika kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, teman-temannya mulai meyakini bahwa istri sang tentara sudah lama meninggal. Mereka berusaha menyampaikan kebenaran tersebut dengan cara yang hati-hati, karena sang suami tampaknya menolak kenyataan itu mentah-mentah. Ketegangan antara kenyataan dan kepercayaan menjadi konflik utama dalam cerita ini. Kesan seram dalam cerita dibalut dengan nuansa humor yang tidak menghilangkan ketegangan. Elemen komedi digunakan sebagai jeda emosional di tengah suasana horor yang pekat. Perpaduan dua genre ini memberikan dinamika yang unik dan menjadikan kisahnya terasa lebih segar meskipun bertema klasik. Perempuan Tanah Jahanam. Seorang wanita muda bersama sahabatnya memutuskan kembali ke kampung halaman yang selama ini tidak pernah ia ketahui secara mendalam. Mereka datang dengan tujuan mengambil kembali hak waris yang dianggap telah lama ditinggalkan keluarganya. Namun, niat itu berubah menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh dan tidak masuk akal. Warga desa memperlihatkan sikap yang mencurigakan, seakan menyimpan rahasia besar yang tidak boleh terbongkar. Setiap sudut desa terasa tidak aman, dan suara-suara dari masa lalu mulai menghantui mereka. Identitas si tokoh utama perlahan mulai terbongkar bersamaan dengan kutukan yang sudah lama menghantui tempat itu. Narasi dikembangkan melalui perpaduan antara dialog yang kuat dan visual yang menggambarkan suasana kampung yang sunyi namun mengancam. Desain produksi memperkuat atmosfer misteri yang menyelimuti cerita dari awal sampai akhir. Penonton diajak menelusuri satu persatu petunjuk, hingga kebenaran mengerikan akhirnya terungkap dengan cara yang tak terduga. Rumah Dinas Bapak. Cerita bermula dari kepindahan seorang pegawai negeri bersama keluarganya ke rumah dinas baru di daerah terpencil. Bangunan tua yang menjadi tempat tinggal mereka tampak normal di siang hari, tetapi mulai menunjukkan kejanggalan begitu malam tiba. Anak-anaknya mulai mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan sosok pria tua yang pernah tinggal di sana sebelumnya. Keanehan semakin sering terjadi ketika sang istri mulai merasa ada yang mengamati mereka dari balik pintu atau jendela. Selain itu, suara langkah kaki dan bayangan yang muncul tiba-tiba menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga ini. Saat sang ayah mencoba mencari tahu sejarah rumah tersebut,
ia menemukan catatan lama yang berisi kisah kelam penghuninya terdahulu. Dalam garapan sutradara Azhar Kinu Lubis, film ini menekankan pada ketegangan psikologis dan dinamika keluarga di tengah gangguan tak kasat mata. Pemain seperti Kiki Narendra dan Marissa Anita tampil kuat dalam membawakan nuansa ketegangan yang konsisten. Setiap sudut rumah seakan menyimpan rahasia yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang cukup nekat untuk mencari tahu. Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga. Kisah ini menyoroti pasangan suami istri yang kehidupannya perlahan berubah menjadi penuh ketegangan dan kecurigaan. Berbagai insiden tidak masuk akal mulai terjadi di rumah mereka, memunculkan dugaan bahwa seseorang sedang berusaha memisahkan mereka secara paksa. Kecurigaan mulai mengarah ke praktik ilmu hitam kuno bernama santet racun sangga. Lingkungan sekitar yang awalnya tampak biasa saja, ternyata menyimpan sisi kelam yang tak diketahui oleh pasangan tersebut. Upaya mereka untuk mencari tahu malah mengungkap rahasia besar yang melibatkan orang-orang terdekat. Selain itu, mereka harus berhadapan dengan konsekuensi mengerikan dari tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. Cerita ini memperlihatkan bagaimana kepercayaan terhadap santet masih hidup di tengah masyarakat modern. Ketegangan dibangun tidak hanya dari gangguan gaib, tapi juga dari konflik batin dan tekanan sosial. Unsur tradisional yang diangkat menambah kedalaman narasi dan memperkuat nuansa budaya dalam horor yang disajikan. Badara Wuhi di Desa Penari. Seorang mahasiswi melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil untuk penelitian, tanpa tahu bahwa tempat itu menyimpan mitos kuno yang masih dipercaya oleh penduduk lokal. Sosok mistis bernama Badara Wuhi dipercaya menjadi penjaga gaib desa tersebut, dan tidak semua orang yang datang bisa kembali dengan selamat. Awalnya semua tampak tenang, tapi gejala kehadiran sosok tak terlihat mulai menghantui. Dalam cerita, tokoh utama perlahan mendapati bahwa beberapa aturan adat yang terlihat sepele ternyata punya konsekuensi fatal bila dilanggar. Suasana mencekam muncul dari interaksi antara dunia nyata dan spiritual yang terus tumpang tindih. Setiap langkah tokoh utamanya membawa penonton semakin dalam ke dalam jaringan kutukan yang menyelimuti desa. Film yang disutradarai oleh Kimo Stambol ini menampilkan Aghnini Haq sebagai pemeran utama, yang berhasil menangkap nuansa takut, bingung, sekaligus penasaran sepanjang narasi. Sinematografi dan tata suara digunakan secara efektif untuk menekankan suasana hutan dan desa yang mencekam. Keberadaan Badara Wuhi bukan hanya sekadar sosok seram, melainkan simbol dari batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata.